Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari member reguler ya. Bang, saya sudah 200.000 subscriber, konten AI atau Artificial Intelligence, AI. Dan ini jumlah videonya sudah lebih dari 200 ya. Jumlah videonya 200 dengan subscriber segitu banyak. Dan yang terjadi adalah barusan terkena konten yang digunakan ulang alias Dismon. Apakah memang ini konten AI ini rawan, Bang? Sebenarnya sudah sering ya, sudah sering saya ingatkan kalau konten yang berbasis AI atau Artificial Intelligence ini kalau nggak dimodifikasi dan langsung ngambil dari aplikasinya itu berisiko terkena Dismon. Dan ini setelah saya teliti, beberapa minggu ini memang ada videonya yang meledak sampai 1 juta, hampir 1 juta ya, 980 sekian ribu. Jadi hampir 1 juta. Yang sebelumnya sih aman, ya sebelumnya aman-aman saja. Karena view-nya masih 10.000, 20.000. Di saat satu video meledak dan menyeret video-video yang lain, artinya video yang meledak ini berhasil merekomendasikan videonya yang lain, baru terkena konten yang digunakan ulang. Apakah ini sebenarnya aturan baru YouTube, Bang? Aturan baru YouTube? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya pandai-pandai kita ya. Pandai-pandai kita kalau konten yang berbasis AI. Karena konten yang berbasis AI ini sebenarnya konten yang di tepi jurang. Mungkin di awalnya aman, setelah berjalannya waktu, ratusan ribu bahkan jutaan akhirnya Dismon karena konten yang digunakan ulang. Sering sebenarnya saya ingatkan. Ini sebenarnya bukan aturan baru YouTube. Tergantung kita ini cerdik enggaknya dalam membuat konten. Jadi kalau konten AI itu langsung sama persis seperti aplikasinya, ya sudah banyak itu yang membuat seperti itu, Dismon wajar. Ya, sekali lagi, kalau sudah seperti itu apa gunanya view banyak? Apa gunanya subscriber banyak? Kalau sudah terkena dismonetisasi, subscriber banyak, view banyak, nggak butuh lagi. Kenapa percuma? Nggak menghasilkan duit. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi, mau view-mu banyak, mau subscriber-mu banyak, kalau sudah seperti ini terus apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata nanti ada beberapa tahapan, mau diajukan ulang, monggo, artinya harus nunggu. Kalaupun banding misalnya tidak diterima atau bandingnya gagal, ya sudah. Jadi konten-konten itu ya memang terpaksa harus dihapus. Tetapi kalau kontennya dihapus, otomatis subscribernya juga kemungkinan besar nggak nonton lagi video yang di tema yang baru, yang tema originalnya. Kalaupun ada penontonnya ya kemungkinan bakalan sepi lah. Bakalan sepi. Jadi prinsip kehati-hatian ya konten yang berbasis AI ya. Konten yang berbasis AI lebih baik teman-teman hati-hati. Gak ada gunanya subscriber banyak, gak ada gunanya juga view banyak. Kalau berakhir Dismon, YouTube gak butuh itu. Itu bukan aturan baru. Kalau pertanyaannya apakah aturan baru? Tidak. Ya, bukan. Terus ada satu lagi pertanyaan bagi teman-teman. Nah, ini pertanyaan kebetulan juga dari member reguler juga, dan ada beberapa dari non-member. Bang, saya belum monet. Gimana caranya untuk mengaktifkan super tank? Bisa kah? Bisa. Ya, bisa. Jadi belum monet. Kalau untuk mengaktifkan super tank, super sticker kan 500 subscriber, 3.000 jam tayang. Itu syarat ketentuan dari YouTube. Tapi kalau kita bicara di luar syarat itu, apakah bisa mengaktifkan monetisasi ataupun mengaktifkan super tank, super sticker dan segala macam, apakah bisa? Jawabannya bisa. Siapa tahu ada sultan nyasar ya, memberikan super tank 1 juta. Dikira TikTok kali ya. Dikira TikTok, ada sultan nyasar, saweran. Terus caranya gimana, Bang? Nanti kita bahas. Jadi teman-teman sudah ingat ya, untuk member VIP sudah sering saya ingatkan, nggak usah mikirkan subscriber, teman-teman fokus saja di pembuatan video. Kita berbagi tugas, subscriber saya yang nyarikan minimal sampai 1.000 subscriber. Nanti untuk pembuatan video, ngejar jam tayang, teman-teman fokus saja.
intinya adalah konsistensi. Konsistensi itu bukan konsisten upload 1 minggu 1 video ya. Ini banyak sekali yang gagal paham juga. Entah gagal paham apa nggak ngerti, nggak tahu. Bang, ini saya sudah konsisten upload video 1 minggu 1 kali. Bang, saya sudah konsisten upload video 2 minggu 1 kali. Kok tetap ya jam tayang saya nggak bakalan naik? Goblok. Konsisten itu tiap hari, bukan 1 minggu sekali. Kalau untuk ngejar jam tayang, konsisten upload video 1 minggu 2 kali, 1 minggu 1 kali, atau 2 minggu 1 kali, itu bukan konsisten namanya, konyol. Apalagi videomu adalah video pemula. Ini juga tidak banyak membantu. Artinya harus memaksakan diri untuk membuat konten. Jadi jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Nanti AdSense-mu juga coba-coba. Video baru 20 sudah monet. Bangga dengan subscriber 200.000, video cuma 20. Kira-kira subscribermu yang 200.000 itu akan nonton lagi videomu yang jumlahnya 20 itu. Kalaupun nonton semua, setelah selesai ditonton 20, kira-kira akan nonton berulang-ulang nggak? Enggak. Perhatikan, subscriber 200.000 itu view yang berasal dari subscriber itu berapa? Nggak ada 10%-nya, bos. Kebanyakan ya, kita ngomong hukum rata-rata ya, kebanyakan subscriber itu hanya kurang dari 10%. Kalaupun ada penonton yang lebih subscriber, itu hanya beberapa konten kreator dan itu untung-untungan aja. Kebetulan viewmu dari 1 video kemungkinan ada yang meledak. Dan itu pun kemungkinan besar juga view-nya bakalan mandek. Walaupun ada 1 video yang meledak, kalau di saat view yang meledak tersebut sudah mandek, sudah selesai. Tidak menghasilkan lagi, karena view yang meledak tersebut sudah banyak ditonton oleh subscriber misalnya. Perhatikan channel-channel besar itu view-nya berapa persen dari subscriber. Yang dibutuhkan adalah penonton unik, penonton alami, ya, penonton aktif, bukan subscriber. Artinya yang dibutuhkan itu apa? Subscriber aktif, yang aktif nonton videomu, penonton unik yang selalu nonton videomu. Itu yang dibutuhkan YouTube, bukan subscriber yang nggak aktif. Subscriber yang nggak aktif banyak, bos. Channel-channel besar juga punya subscriber yang nggak aktif. Subscriber nggak aktif itu bisa berasal dari mana? Berasal dari perubahan minat tonton. Ya, saat kamu membuat video di tahun ini mungkin channelmu itu temanya berbasis apa? Ya yang umurnya segitu pasarnya. Nanti kalau subscribermu umurnya udah bertambah 3 tahun, 4 tahun nggak nonton lagi, tapi masih mensubscribe channelmu. Channelmu yang berhubungan dengan pelajaran anak SD. Nanti anaknya tersebut 3 tahun berikutnya sudah lulus SMP ya, atau menginjak ke SMA, nggak nonton lagi, tetap mensubscribe channelmu, tetapi tidak akan nonton channelmu lagi. Jadi perubahan minat tonton. Jadi subscribernya tetap, tapi nggak nonton lagi. Jadi yang perlu teman-teman ini apa? Update. Karena di saat penonton yang lain tidak menonton, akan ada penonton baru. Itu dipikirkan. Jadi otak kita harus terus berkembang dengan hal-hal baru. Ya, dengan hal-hal baru. Jadi jangan heran. Jangan heran kalau subscribermu misalnya 200.000, penontonnya cuma 10.000, 20.000, jangan heran. Itu hal biasa. Jadi kalau ada yang bilang subscriber 200.000 kok yang nonton cuma 5.000. Yang subscriber 1 juta sekali upload video yang nonton itu cuma ribuan, 1.000 juga banyak. Banyak sekali. Jadi nggak usah heran. Biasanya yang komen-komen seperti ini kan bisa jadi YouTuber baru. Subscribernya masih di bawah 5.000, terus channelnya pas lagi berkembang-berkembangnya dalam tahun itu komennya macem-macem aja. Nanti 3 tahun berikutnya saat dia ngalamin sendiri, kebingungan itu. Kalau kita tidak kreatif, udah biarkan aja yang hal-hal semacam itu, nggak usah didengerin, ya nggak usah didengerin. Dari komentarnya kita udah paham, itu baru belajar jadi ular. Sedangkan insan tutor sudah 5 kali ganti kulit, atau mungkin kamu juga udah 2 kali ganti kulit. Kamu nanggapin yang baru belajar jadi ular, ya nggak nyambung, bos. Ya nggak nyambung. Terus bang, ada lagi satu pertanyaan, bang. Ini saya berkunjung ke sesama pemula, sudah sering saya kunjungin channel pemula, tapi kenapa tidak berkunjung balik? Ini juga pernah saya ingatkan. Stop menyiram tanaman mati, nggak bakalan tumbuh. Berkunjung bolak-balik, padahal masih pemula, subscribernya belum 1.000. Kamu kunjungin bolak-balik, setelah itu nggak berkunjung juga ke tempatmu. Kalaupun berkunjung juga tidak meninggalkan pesan, kan percuma juga.
Kamu kan mikirnya ini nggak berkunjung balik, ya sudah, ambil kesimpulan saja. Stop menyiram tanaman mati, percuma bos, ya percuma. Oke, mudah-mudahan ada hal baru ya, ada hal positif. Yang menjadi